Salam, oras bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Jepek Alay Maripola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami agar firman-Mu dapat bertumbuh berakar dan berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur kerana kehendak. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini Rabu tanggal 27 Oktober 2021 yang tertulis dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua kata kunci dalam firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama dikatakan kepada anak, yaitu dengarkanlah. Mendengar. Kadang manusia itu sangat sulit mendengar, apalagi perkataan-perkataan yang baik, nasihat. Seperti pada perkataan Raja Salomo ini, yaitu menasihati supaya mencari hikmat, supaya menerima hikmat dalam hidup ini, yaitu pengertian, mengerti jalan Tuhan, mengerti arah hidup kita. Itu mendengarkan sangat penting. Banyak orang yang salah melangkahkan kehidupannya, terjebak dalam kehidupannya karena salah mendengar. Kita mendengarkan apa? Mendengarkan yang terbaik, mendengarkan nasihat, mendengarkan perkataan. Mendengarkan itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika kita dinasihatkan misalnya, jangan lakukan lagi perbuatan jahat itu, nanti engkau akan ditangkap misalnya. Ada orang yang tidak mau mendengarkan itu, sehingga dia terjebak dan terjerumus. Apa akhirnya? Penyesalan yang terjadi. Kita sangat penting mendengarkan, apalagi mendengarkan firman Tuhan yang menghidupi, mengkerami hidup kita, menerangi hidup kita, supaya kita berjalan di jalan yang benar, mendengarkan ajaran, pengertian, dan menerima hikmat dalam hidup kita. Itu dinasihatkan, apalagi anak-anak. Dinasihatkan kepada anak-anak supaya mendengarkan perkataan orang tuanya, mendengarkan perkataan Tuhan dalam hidupnya, mengimani itu dalam hidupnya, agar jalan hidupnya yang masih panjang itu tidak hancur. Karena banyak anak-anak yang hancur masa depannya karena tidak mendengarkan perkataan, tidak mendengarkan nasihat. Misalnya Bapak Ibu, sekolahlah kau supaya kamu pintar, supaya kamu memperoleh pengetahuan. Tetapi dia tidak mau, dia tidak mendengarkan. Tetapi pada akhirnya dia akan kecewa ketika dia tidak mendengarkan. Apa efeknya? Apa akibatnya? Pasti ada efek dari apa yang tidak kita dengarkan, perkataan yang baik itu. Yang kedua kata kunci dikatakan dalam firman Tuhan itu, terimalah perkataan itu. Terimalah perkataan itu, terimalah. Apa yang dikatakan? Yaitu perkataan-perkataan Tuhan. Misalnya perkataan Tuhan itu, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Banyak lagi, kasihilah musuhmu, kasihi saudara-saudaramu, berbuat baik. Banyak perkataan-perkataan yang mengarahkan kita ke jalan yang benar. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang juga mendengarkan perkataan-perkataan yang salah, menghidupi perkataan-perkataan iblis, bisikan-bisikan iblis, membuat jalannya salah. Firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Tahun hidupmu menjadi banyak.
Sangat benar Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika kita mendengarkan, jika kita melakukan perkataan, pasti tahun hidup kita panjang, tahun hidup kita banyak, umur kita banyak, karena kita mendengarkan nasihat. Misalnya, supaya kamu sehat jangan makan ini, jangan makan itu, jaga pola makan. Itu adalah perkataan yang baik, yang bisa memperpanjang hidup kita. Supaya kamu sehat, supaya kamu imanmu sehat, pergilah berdoa, imani, dan juga pergi beribadah kepada Tuhan. Itu adalah nasihat yang memperpanjang hidup kita. Itulah ketika kita mendengarkan, ketika kita melakukan perkataan itu, nasihat yang baik itu, kita diarahkan kepada hidup yang banyak. Bukan hanya itu juga, hidup yang kekal akan kita terima juga ketika kita mendengarkan perintah Tuhan. Marilah Bapak Ibu selalu mendengarkan perkataan-perkataan yang baik, melakukan perkataan-perkataan itu, dan menerima perkataan-perkataan yang baik itu. Kita mendengarkan perkataan dan menerima perkataan itu, menghidupi itu dalam hidup kita, yaitu perkataan-perkataan yang membangun, yang baik di dalam hidup kita, agar katakan supaya tahun hidup kita menjadi banyak. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu bertumbuh berakar dalam hidup kami, agar kami mendengarkan dan menerima perkataan. Kuatkan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terus kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Horas.